Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui dari berbagai macam dalil yang ada dalam Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan merupakan sebuah momen yang sangat penting untuk jadi perhatian kita. Karena di dalamnya setiap yang diinginkan seorang yang beriman ada apa? Ketika seorang beriman ingin mendapatkan ampunan Allah, di Ramadan ada. Ketika seorang mukmin ingin masuk ke dalam surga, di Ramadan juga ada peluangnya. Malah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, di setiap malam di bulan Ramadan ada orang-orang yang distempel oleh Allah, dicap oleh Allah, dijaminkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka. Dan itu terjadi tiap malam, kata Nabi. Jadi peluang masuk surga sangat besar. Begitu pula ketika seorang mukmin ingin banget dihindarkan dari api neraka, di sini pun ada apa? Kesempatannya. Nabi menyebutkan ketika datang bulan Ramadan, maka ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Malah ketika seorang mukmin pun ingin terhindar dari gangguan-gangguan setan, di Ramadan juga kesempatan itu ada. Nabi mengatakan dibelenggunya setan-setan ketika datang bulan Ramadan. Maka sangat wajar kalau kemudian ketika seseorang memaksimalkan kesempatan Ramadan, itu kebaikannya dunia akhirat. Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, ada dua pemuda dari suku Bali pernah datang ke Nabi. Keduanya ngobrol lalu masuk Islam. Setelah masuk Islam, keduanya beribadah kepada Allah. Tetapi yang satu lebih semangat dibandingkan yang lain. Sampai-sampai saking semangatnya, yang satu ini ketika ada peluang jihad, ikut berjihad bersama dengan Nabi dan mati dalam keadaan syahid. Adapun yang keduanya, Allah panjangkan usia setahun kemudian baru meninggal dalam keadaan biasa. Talha mengatakan, setelah meninggal orang yang kedua, aku baru mimpi kemudian. Mimpiku seolah-olah berada di depan pintu surga. Begitu indah. Lalu ketika aku sedang berdiri, di depanku ada dua orang ini yang tadi, Pak. Yang masuk Islam, yang mati syahid, dan sama yang tidak mati syahid. Lalu kemudian tiba-tiba keluar satu sosok dari pintu. Melihat ke arah kami bertiga, lalu dia memanggil
dan mengajak masuk ke dalam orang yang meninggal belakangan, bukan orang yang mati syahid. Ya Allah, diajak, dibawa masuk ke dalam, kemudian lama di dalam, tiba-tiba sosok itu keluar lagi, lalu melihat kami berdua, dan dipanggillah orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid untuk masuk. Masuk lama, kemudian keluar kembali. Pas melihat diriku, dia mengatakan, lam ya'ni laka ba'd, ente belum waktunya balik lagi. Beliau mengatakan, aku pun terbangun dari mimpiku. Lalu kata beliau, setelah selesai sholat subuh, ku ceritakan mimpiku kepada para sahabat di masjid. Dan ternyata ketika mereka mendengar mimpiku, mereka heran. Kok bisa? Nggak mungkin. Mana mungkin orang yang mati syahid terkalahkan masuk surganya dibandingkan orang yang tidak mati syahid. Ihwanafillahimukumullah. Kemudian bisinglah Pak, masjid rame gitu Pak. Orang-orang pada membicarakan mimpinya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, sampai Nabi keluar dari kamar beliau menemui mereka lalu mengatakan, amma tatahaddatsun, kalian ngobrolin apa? Mereka mengatakan, nih Rasul si Talha nih gini. Terus amma ta'jabun, terus apa yang bikin kalian heran? Ya kami heran, kata mereka. Kenapa bisa orang yang mati syahid tidak lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang tidak mati syahid? Dan kita sama-sama tahu Pak, kemuliaan, keutamaan orang yang mati syahid. Ihwanafillahimukumullah. Kemudian Nabi mengatakan, enggak perlu heran, kata Nabi. Bukankah orang yang meninggal belakangan artinya Allah tambahkan usianya setahun dibandingkan orang yang mati duluan? Betul, kata para sahabat. Kalau begitu kata Nabi, berarti dia mengalami Ramadan dong. Berarti dia mengalami Ramadan, ngalamin sesuatu yang enggak dialami sama sahabat yang pertama. Betul, kata para sahabat. Malah orang ini pun kata Nabi kan berarti sholat juga, menambah sholatnya yang tidak dilakukan sama orang yang meninggal lebih dulu. Betul, kata para sahabat. Ya sudah, selesai, kata Nabi. Sungguh, kata Nabi, aku melihat keduanya di kedudukan yang sangat berbeda, jauhnya melebihi jauhnya langit dan bumi, kata Nabi. Ini hadis, ketika seorang mukmin memaksimalkan kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepadanya, maka kebaikannya nggak tanggung-tanggung, nggak tanggung-tanggung. Maka sudah sewajarnya, sepatutnya, seharusnya kita sebagai seorang mukmin memanfaatkan kesempatan ini. Terlebih kalau kita meyakini kematian bisa datang kapan saja, siapa tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Berarti memaksimalkannya harus lebih maksimal lagi. Dengan cara apa? Tentunya dengan memaksimalkan Ramadan dengan setiap kebaikan, Pak. Dan menghindari setiap hal-hal yang bisa menghancurkan pahala atau mengurangi pahala Ramadan. Apa di antaranya amalan-amalan yang bisa menghancurkan kebaikan Ramadan? Kita akan coba sampaikan di pagi ini. Mohon maaf kita sedikit melenceng dulu ya. Harusnya kajian tafsir. Qadarullah, infonya baru dapat semalam, walaupun lupa kalau sekarang minggu keempat. Perasaan minggu ketiga atau kedua gitu. Jadi mohon maaf. Kita sampaikan ini mudah-mudahan, walaupun mungkin sudah disampaikan sama ustaz-ustaz yang lain, tapi kita coba ulang kembali, Pak. Biar makin kuat pemahaman kita, makin semangat kita untuk mengamalkan apa yang harus kita amalkan, atau meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Karena Quran sendiri pun banyak ayat yang Allah ulang-ulang, Pak, perintahnya. Ini pentingnya pengulangan dalam pemberian sebuah materi keislaman. Poin yang pertama, ikhwanullah, hal yang kadang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dianggap remeh pada bulan Ramadan, padahal ini sangat berbahaya, adalah tidak mengerjakan saum sampai beres, Pak. Atau sederhananya suka godin, Pak, bahasa orang-orang gaulnya. Siang-siang buka, padahal tidak dalam keadaan capek, tidak dalam keadaan udzur gitu. Hanya sebatas haus biasa atau lihat orang temennya makan ikutan makan gitu. Ini sebuah dosa besar, sebuah perbuatan yang terancam dengan bahaya yang sangat luar biasa.
Sampai kata para ulama menyebutkan orang yang seperti ini nggak ada kafarotnya, Pak. Walaupun jumhur mengatakan dia harus mengqadha kembali apa yang dia batalkan dalam saumnya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Karena kewajiban-kewajiban yang punya waktu terbatas, maka udah tertutup, selesai, gak bisa dikerjakan di luar waktu tersebut. Tapi kan yang sabar bisa, yang sakit bisa, yang sabar dengan yang sakit punya udzur. Sedangkan ini gak ada udzur, dia buka dengan sengaja. Dia buka dengan sengaja, maka caranya hanya dua, seperti pernyataan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama betul-betul bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha. Yang kedua memperbanyak saum sunnah, bukan melakukan kafarat, kata beliau, karena nggak ada dalilnya, nggak ada keterangannya. Orang yang ngebatalin puasa dengan sengaja kemudian membatalkan melakukan qadha. Tapi intinya adalah ikhwanullah, terlepas perbedaan pendapat para ulama, ini perbuatan yang betul-betul termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Dalam sebuah riwayat Rasul pernah menyebutkan, kata beliau, baina ana naimun id atani rajulani fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ra. Ketika aku tengah tidur di malam hari, kata beliau, aku bermimpi ada dua sosok yang mendatangiku lalu mengajak aku untuk jalan, Pak. Sampai kemudian kami tiba di sebuah bukit yang terjal. Pas lihat ke atas, keduanya mengatakan kepadaku, is'ad, ayo naik. Naik, kata keduanya. Sampai aku pun naik. Lalu kata Nabi, hatta idza kuntu fi sawa'il jabali fa aida ana bi sautin syadidin. Ketika aku naik di pertengahan jalan, aku mendengar teriakan-teriakan yang sangat mengerikan. Lalu aku bertanya kepada dua sosok yang membawaku, ayu sautin hada, atau mahadil aswad, ini suara-suara apa? Keduanya mengatakan, hada uwa'u ahlin nar, ini adalah teriakan-teriakannya para penghuni neraka. Kemudian summan talaqtu fa idza biqaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Aku kemudian jalan lagi, Pak, sampai tiba di sebuah tempat yang pemandangannya sangat mengerikan, kata beliau. Apa? Ada orang-orang yang tergantung dengan cara terbalik, kaki mereka di atas, kepala mereka di bawah. Dan ketika melihat wajah mereka, robek pipi-pipi mereka dan keluar darah dari mulut mereka. Kemudian aku bertanya, kata Nabi, kepada dua orang yang membawaku, man haula, siapa orang-orang ini, kata Nabi. Keduanya mengatakan, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka ketika saumnya, padahal belum datang waktunya berbuka. Mereka adalah orang-orang yang godin, Pak, bahasa kitanya gitu, Pak. Nggak ada udzur, nggak ada alasan, dia buka, Pak, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Karena ada yang sembunyi-sembunyi, Pak, pura-pura lupa gitu, Pak. Hati-hati, ancamannya besar. Digantung kelak hari kiamat, keluar darah dari mulut mereka dalam keadaan pipinya robek. Waliyadzubillah tsumma iyadzubillah. Lalu kata Nabi, summa intalaqa bi fa idza biqaumin ashaddi syai'in intifakhan wa antanihi rihan wa aswa'ihi mandaran. Setelah itu aku jalan lagi dengan keduanya, lalu tiba di sebuah pemandangan yang lebih buruk lagi. Aku menemukan orang-orang yang perutnya buncit-buncit, tapi mengeluarkan aroma yang sangat buruk. Wajah mereka pun jeleknya luar biasa. Aku bertanya kepada keduanya, man haula, siapa nih mereka ini? Keduanya mengatakan, az-zanuna waz-zawani. Mereka adalah para pezina dari kalangan laki-laki ataupun perempuannya, Pak. Tapi yang jadi dalilnya adalah bagian pertama tadi, Pak. Orang-orang yang berbuka belum waktunya, ikhwan fillah. Perintah saum, ikhwan fillah, merupakan
Saum Ramadan merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Saking wajibnya dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5. Maka mengingkari kewajiban ini kufur, Pak. Dan tidak mengerjakannya dengan alasan malas ataupun lalai termasuk dosa besar. Maka hati-hati. Hati-hati, Allah. Perhatikan diri kita, perhatikan terutama juga keluarga kita. Jangan sampai mereka membatalkan saum mereka tanpa udzur yang syar'i sebelum datang waktunya dengan alasan apapun. Ada pernyataan para sahabat yang menarik, ikhwan fillah. Mereka mengatakan, dulu ketika ada perintah saum, kami perintahkan juga anak-anak kami untuk melaksanakan saum. Dan ketika mereka merengek kepada kami untuk berbuka, minta batal gitu, maka kami buatkan mainan agar mereka terlupakan dengan rasa lapar mereka. Berarti, Pak, ini para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama. Di antara perkara yang kadang disepelekan tapi membawa dampak yang sangat buruk pada kebaikan Ramadan adalah tidak mengerjakan saum sampai selesai. Berikutnya yang kedua, yang perlu kita hindari adalah jangan sampai kita mengerjakan saum sampai selesai tapi tidak kita iringi dengan pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Karena sholat merupakan amalan yang menunjukkan atau identitas seorang muslim itu sholat, Pak. Bahasa kasarnya kan saum itu ibadah. Ibadah itu ada syaratnya. Syarat ibadah diantaranya adalah Islam atau Muslim. Nah, ciri Muslim itu bukan KTP, Pak. Karena KTP buatan manusia. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapa ciri Muslim, syarat Muslim itu bagaimana gitu, lihat dari dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis. Dan ternyata ciri utamanya adalah mengerjakan sholat. Apa dalilnya? Yang pertama firman Allah di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-11. Allah mengatakan berkenaan dengan orang-orang musyrik, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Seandainya, kata Allah, orang-orang yang berbuat syirik itu bertaubat kepada Allah, kemudian melakukan sholat, mengeluarkan zakat yang Allah wajibkan atas mereka, maka mereka adalah saudara seiman kalian, Pak. Itu kata Allah. Kalau mereka taubat, mengerjakan sholat, ngeluarin zakat, maka mereka saudara seiman kalian. Artinya, kalau hilang salah satu syarat ini, bukan saudara seiman. Berarti agamanya dipertanyakan, keislamannya dipertanyakan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ketika Allah berbicara, masih di At-Taubah ayat 54 kalau tidak salah, masih berbicara tentang ketika Allah berbicara tentang orang-orang yang enggak diterima kebaikan-kebaikan mereka. Allah menyebutkan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Yang artinya kurang lebih, dan tidaklah Allah menolak kebaikan-kebaikan mereka, dan tidaklah Allah menahan kebaikan-kebaikan mereka, melainkan karena mereka, 1, kufur kepada Allah, 2, kufur kepada Rasulnya, 3, tidak mendirikan sholat, dan 4, tidak mengeluarkan zakat atau tidak bersedekah kecuali terpaksa. Saya ulangi, tidaklah Allah menerima setiap kebaikan-kebaikan mereka kecuali dikarenakan mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, tidak mengerjakan sholat kecuali lalai, dan tidak berinfak kecuali sedekah, kecuali terpaksa. Jadi ada 4 alasan, Pak, kebaikan seorang ditolak sama Allah. Kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, kemudian tidak sholat dan tidak berinfak. Nah, ada tidak sholat di sini, alhamdulillah. Artinya bisa jadi dengan hal ini, dengan tidak mengerjakan sholat, amal yang lain pun gak akan diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis yang lain Nabi mengatakan,
Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Salat itu kata Nabi merupakan perkara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya hancur, maka hancur semua amalan yang lain. Tapi kalau salatnya benar, akan benar pula semua amalan yang lainnya. Jadi orang yang saum tanpa salat ibarat orang yang butuh air lalu ngambil air pakai gayung yang bocor, Pak. Waliyadzubillah sumaliyadzubillah. Ini dua dalil dari Al-Quran. Dalil yang lain yang menunjukkan identitas muslim itu mendirikan salat adalah pernyataan Rasul kepada salah seorang sahabat namanya Mihjan. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Ahmad. Dan Imam Abu Thahir mengatakan hadis ini dengan sanad yang hasan. Dikatakan Mihjan pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah majelis. Dalam waktu itu Nabi bersama dengan para sahabat, beliau datang kemudian duduk. Ikhwanullahi. Ketika sudah duduk, tiba-tiba seseorang mengumandangkan iqamah. Akhirnya Rasul dan para sahabat bangun untuk mengerjakan sholat. Kemudian Rasul masuk masjid, sholat dengan para sahabat. Ternyata melihat Rasul sholat, Mihjan tetap duduk aja, Pak. Gak bergeming, diem aja gitu. Gak ikutan bangun kemudian sholat. Sampai kemudian Rasul selesai sholat, Rasul bangun, lalu keluar dari masjid, menemukan sahabat Mihjan masih duduk. Rasul menengok kepadanya mengatakan, "Ma mana'aka an tusalliya alasta birajulin muslim?" Ma mana'aka an tusalliya alasta birajulin muslim? Kata Nabi, apa yang membuat Anda tidak ikutan sholat? Bukankah Anda seorang muslim? Gitu, Pak. Apa yang membuat Anda tidak mengerjakan sholat? Bukankah Anda seorang muslim? Kemudian Mihjan mengatakan, bala walakinni kuntu qad shallaitu fi ahli. Betul Rasul, saya muslim. Cuman tadi sebelum kesini saya sudah sholat duluan bersama dengan keluarga saya, kata beliau. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, idza ji'ta fasholli ma'an nas wa in kunta qad shallaita. Lain kali jangan gitu. Kalau kamu datang ke sekelompok manusia terus mereka mengerjakan sholat, ikut sholat dengan mereka walaupun kamu sudah sholat, kata Nabi. Nah, kata para ulama termasuk diantaranya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab As-Shalah, beliau mengatakan, seandainya kata beliau seorang muslim disebut muslim tanpa mengerjakan sholat, maka Nabi nggak mungkin bertanya, kenapa antum nggak sholat? Bukankah antum muslim? Jadi pahami, Pak? Seandainya seseorang disebut muslim tanpa mengerjakan sholat, maka Nabi nggak mungkin nanya, bukankah itu muslim? Nah, gitu. Mungkin Nabi hanya mengatakan, kenapa nggak sholat? Gitu aja, Pak. Tapi Nabi mempertegas dengan perkataan, bukankah ente muslim, menunjukkan sholat itu betul-betul ada kaitan erat dengan keislaman seseorang. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik adalah as-shalah, kata Nabi. Dalilnya dalil berikutnya Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Nabi mengatakan, man faraqad dunya 'alal ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah wa aqama as-salata wa ata az-zakata faraqaha wallahu anhu radin. Man faraqad dunya, barang siapa yang ketika meninggalkan dunia ini, ketika wafat, 'alal ikhlas, berada dalam keikhlasan. Berada dalam keikhlasan, ketika beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wa aqama salat, dikuatkan dengan mendirikan salat, wa ata zakat, dan mengeluarkan zakat, faraqaha, maka dia meninggalkan dunia itu, wallahu anhu radin, dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Barang siapa yang ketika wafat dalam keadaan ikhlas, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat,
maka dia meninggalkan dunia dalam keadaan Allah ridho padanya, Pak. Berarti artinya udah tuh, Pak, senang habis itu, Pak. Kalau Allah sudah ridho, selesai masalah, Pak. Selesai masalah. Kalau Allah sudah ridho, udah aman, Pak. Karena ridho merupakan porosnya kenikmatan, ihwanillah. Ridho merupakan sumbernya kenikmatan, ihwanillah. Ada salah seorang sahabat, atau tidak salah, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati lil ahlil jannati fil jannati. Kelak hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada para penghuni surga ketika mereka sudah berada di dalam surga. Allah mengatakan, hal raditum, apakah kalian sudah puas dengan apa yang kuberikan kepada kalian saat ini? Dengan kenikmatan surga dan berbagai macamnya. Mereka mengatakan, kaifa la narda ya rabbana wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Ya Allah, bagaimana mungkin kami enggak ridha, kami enggak puas, kami enggak senang, sedangkan hari ini, saat ini Engkau telah berikan kepada kami apa yang tidak Engkau berikan kepada siapapun. Kami senang banget gitu. Dan Allah mengatakan, ala u'tikum afdhala min dzalik. Mau nggak aku berikan kepada kalian yang lebih hebat, lebih afdal dari itu semua? Padahal kenikmatan surga itu udah nggak ada tandingannya, Pak. Tapi Allah masih menawarkan, mau nggak yang lebih hebat daripada itu? Lalu kemudian penghuni surga mengatakan, fa ayu syai'in afdal min dzalik. Allah, apa yang lebih hebat dari ini? Apa lagi? Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, uhilla lakum ridwani fala ashatu lakum ba'dahu abada. Mulai detik ini, kata Allah, akan kuberikan kepada kalian keridhoanku, dan mulai detik ini aku nggak akan lagi murka sama kalian, aku nggak akan lagi marah sama kalian. Berdasarkan hadis ini, kata sebagian para ulama, ridho itu sumbernya, pokoknya kenikmatan. Maka tadi ketika seorang meninggal Allah sudah ridho, aman, udah selesai. Dan ternyata syaratnya adalah mendirikan salat. Ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 berarti itu, Pak. 2 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi. Dalil yang lain yang menguatkannya adalah perkataan para sahabat. Karena ada salah seorang sahabat Nabi, Pak, yang seorang tabi'in, Abdullah bin Syakik. Beliau pernah mengatakan dalam sebuah riwayatnya, kana ashabu Muhammadin la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas shalah. Abdullah bin Syakik mengatakan, saya itu kan belajar dari para sahabat Nabi ini, dan ternyata saya tidak menemukan mereka mengatakan, atau saya mendapatkan satu ilmu dari mereka, kalau para sahabat Nabi ini tidak menganggap kufur kepada seseorang ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah, kecuali kalau yang ditinggalinya sholat. Saya ulangi, para sahabat tidak menganggap kufur kepada seseorang ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah, kecuali kalau yang ditinggalkannya sholat. Karena ada perintah berbuat baik sama tetangga, perintah berbuat baik sama keluarga, perintah berbuat baik sama kerabat. Ketika seorang meninggalkan perintah-perintah ini, gak dihukumi kufur. Tapi kalau meninggalkan perintah sholat, kufur. Kata para sahabat. Kata beliau begitu, Pak, Abdullah bin Syakik. Hal ini kemudian dikuatkan dengan pernyataan dari contoh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat Nabi, orang yang terkenal dengan gelar Al-Faruq. Sampai Nabi mengatakan, Umar ini saking tajamnya penilaian terhadap sesuatu gitu, seandainya ada orang yang diangkat jadi Nabi setelahku, maka Umar orangnya, kata Nabi. Nah, Umar kan, Pak, kita sama-sama tahu, di akhir hayatnya beliau ditusuk ketika sedang jadi imam subuh. Lalu kemudian beliau akhirnya beberapa hari setelah itu di kamar, Pak, tidak ikut karena luka yang luar biasa. Nah, suatu ketika di waktu subuh, ada seorang sahabat datang ke kamar beliau dan membangunkannya agar mengerjakan sholat subuh. Dibangunin gitu, Pak, bangun, subuh dulu, mungkin bahasa gitu, Pak. Ketika Umar melihat hal tersebut,
Dia mengatakan, "Na'am," kata beliau. Ya. Wala hadza fil islami liman taraka shalah. Wala hadza fil islami liman taraka shalah. Dalam riwayat yang lain, la islam liman taraka shalah. Betul, yang kau lakukan betul. Maksudnya kau telah bangun aku dengan ini sikap yang benar gitu. Karena tidak ada keislaman bagi orang yang meninggalkan sholat, kata Umar. Tidak ada keislaman, kata Umar, bagi orang yang meninggalkan sholat, Pak. Artinya kalau saum tanpa sholat percuma tuh, Pak. Makanya kita dituntut ketika minta anak untuk saum juga tolong perhatikan sholatnya. Jangan ketika anak saum sampai maghrib dikasih aplaus, hadiah gede, tapi pas urusan sholat kita nggak lebih perhatian nih, walafillah. Padahal lebih penting, Mbak. Lebih penting. Itu kata Umar jelas. La Islam liman taraka shalah. Nah, di sini bisa dibaca nanti, Pak. Dalam riwayatnya saya lupa. Kalau tidak salah Imam Ahmad, Pak. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad dinukil kembali kemudian dalam kitab As-Shalah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Ini dari penguat kalau betul para sahabat beranggapan demikian. Atau contoh yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat Nabi juga, beliau pernah mengatakan, dan ini dinukil oleh Imam Muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man sarrahu an yalqallaha godan musliman falyuhafid ala hadhihi shalawat." Barang siapa yang pengen ketika kelak hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga sholat yang 5 waktu. Saya ulangi, barang siapa, kata beliau, yang pengen ketika kelak menghadap Allah dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia menjaga sholat yang 5 waktu. Malah beliau mengatakan haitsu yunada bihinna, malah kata beliau, pelihara sholat ini, kerjakan sholat ini di tempat di mana kalian diseru. Maksudnya jangan sholat wajib sendirian, berjamaah di masjid gitulah, Pak. Kenapa? Fa inna Allah syara'a ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanal huda. Karena ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada Muhammad, Allah juga memberikan caranya, Pak. Dan berjamaah termasuk cara yang dilakukan oleh Rasul ketika mengerjakan sholat. Bisa dipahami? Ketika Allah memerintahkan jihad, memerintahkan saum, memerintahkan sholat, termasuk Allah juga sebutkan caranya begini. Nah, gitu. Dan ternyata berjamaah termasuk cara yang Rasul lakukan dalam sholat. Lalu kata beliau, ihwanafillah, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Maka kalau seandainya kalian sholat di rumah-rumah kalian, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Lalu kata beliau, ini bahaya, Pak, kata beliau. Apa kata beliau? Walau taraktum sunnata nabiyikum ladhalaltum. Dan kalau kalian sudah meninggalkan contoh praktek sunnah Nabi kalian, berarti kalian tersesat. Karena yang kalian pakai bukan contoh Nabi kalian, berarti contoh Nabi yang lain, Pak. Sedangkan Islam kan cuma satu nabinya, Nabi Muhammad SAW. Ini logika sederhana dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sederhana. Ketika Allah mewajibkan sesuatu, Allah juga perintahkan caranya, dan berjamaah termasuk cara tersebut. Maka kalau kalian meninggalkannya, kalian berarti pakai metode yang lain nih. Otomatis nggak yang dipakai sama Nabi Muhammad, berarti kemungkinan tersesat kalian, kata beliau. Lalu beliau mengatakan, wa ma min rajulin yatatahharu fayuhsinut tuhura thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yahtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anha biha sayyi'atan. Ketahuilah, kata beliau,
Mengerjakan sholat di masjid bukan cuma sunnah Nabi, tapi kebaikannya sangat banyak. Di antara kebaikannya, setiap langkah yang Anda lakukan menuju masjid, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Gitu. Jadi tambahin itu Pak, untuk menyemangati kita Pak. Malah beliau mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Di zaman kami, kata beliau, di zaman Nabi dan para sahabat, beliau sering cerita kepada para tabi'in ini Pak. Kalau di zaman kami, kalau ada orang yang tidak sholat berjamaah, berarti kami yakin itu orang yang betul-betul munafik, kata beliau. Di zaman kami, orang yang enggak sholat jamaah dianggap munafik. Lalu beliau mengatakan, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi shaffi. Karena di kami, karena ada anggapan seperti ini, dulu sampai ada orang itu diboyong Pak ke masjid agar bisa berjamaah karena khawatir dianggap munafik, kata beliau. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Menguatkan pernyataan Abdullah bin Syakik, seorang tabi'in, kalau sholat perkara yang tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan, ikhwanullah. Ya, maka tolong diperhatikan duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya, subuhnya. Apalagi yang asar kan Pak, kita pernah bacakan sebuah keterangan dari Nabi SAW, man taraka salatal asri habita amaluhu, kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka berguguranlah kebaikan-kebaikannya. Jelas pernyataan Nabi, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat asar, hilang pahala-pahala dari kebaikannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Poin yang kedua, amalan yang dianggap remeh oleh sebagian orang, padahal memberikan dampak yang sangat buruk pada kebaikan Ramadan kita adalah tidak mengerjakan sholat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, hal yang lain yang perlu kita hindari adalah berkenaan dengan berbuka, Pak. Apa? Terlalu banyak makanan yang disediakan, sampai-sampai nggak habis, malah kadang terbuang. Kita sampaikan ini nggak nyunah, Pak. Walaupun mungkin tidak jatuh ke dalam dosa besar, tapi ketika terus dilakukan gitu, ini bisa terjatuh dalam perkara yang tidak Allah sukai, ikhwan fillah. Kata para ulama, saum itu punya hikmah dan tujuan. Di antara hikmah tujuannya adalah melatih kezuhudan akan nikmat-nikmat dunia. Melatih kesabaran untuk tidak terlalu terlena dengan kenikmatan dunia. Bukan cuma dalam saumnya, Pak, tapi setelah saumnya juga. Makanya Nabi itu dikabarkan ketika berbuka, beliau berbuka dengan kurma rutob, kurma basah, Pak. Kalau nggak ada kurma, tamer, kurma kering, Pak. Kalau nggak ada kurma kering, air putih. Kira-kira Pak, di zaman Nabi emang nggak ada kambing, Pak? Emang nggak ada gitu sop gitu, Pak? Emang nggak ada makanan buah yang lain, Pak? Saya yakin ada, Pak. Saya yakin ada, Pak. Walaupun tidak sebanyak kita hari ini, Pak. Yakin saya ada. Tapi Nabi hanya mencari 3 itu, Pak. Tek 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 gitu, selesai. Kita, masya Allah, malah kadang sengaja bawa anak-anak, ayo kita cari makan untuk berbuka. Kasih masing-masing bekal berapa puluh ribu gitu, silakan. Pulang ke rumah, wah, masing-masing bawa kresek gitu, disimpan di atas meja. Yang termakan berapa sih, Pak? Yang dibuang lihat berapa, Pak? Ini bisa masuk kategori israf dan tabdzir, ikhwanillah. Dan jangan dibiasakan. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Jelas kata Allah, orang-orang yang mubadir enggak Allah sukai karena termasuk saudaranya. Udah gitu aja selesai, Pak. Bukan tidak boleh, tapi enggak baik. Ikhwan fillah, kebiasaan yang kadang kayak remeh, kayak kan bagus, enggak, ini kurang bagus justru, ikhwan fillah.
Ini kurang, jangan dibiasakanlah gitu. Tapi memajukan UMKM betul, memajukan UMKM di satu sisi ini, tapi di sisi yang lain, kan para ulama juga mengatakan di antara bentuk hal yang tidak Allah sukai adalah ketika antum melakukan sesuatu yang boleh, tapi berlebih-lebihan. Dan yang lebih parah kadang di kita itu, Pak, ketika kita contoh buka bersama ya, mohon maaf. Di kita kan ketika buka bersama suka dibagi-bagi nih, ada kadang satu bingkisan ya, atau kadang dibagi gitu. Ada gorengannya, ada es buahnya, ada sirupnya, ada kormanya, kan begitu Pak. Biasanya begitu. Ternyata kadang ada yang terjadi itu beres sampai sholat selesai itu kurmanya masih utuh Pak. Kurmanya masih utuh. Kurma ini adalah buah yang bukan tidak boleh, tapi kan kita sering mengatakan yang penting berkahnya, yang penting berkahnya, yang penting berkahnya. Berkahnya itu di sini gitu Pak. Di kurma yang 3 butir tuh, di kurma yang 2 butir itu, Pak. Karena kita ketika makan itu melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak tahu kenapa. Kayaknya itu jadi buah yang paling dihindari gitu oleh sebagian kaum muslimin. Kurma ini Pak, kalau kita melihat banyak riwayat, bukan cuma dianjurkan ketika berbuka, dianjurkan juga ketika sahur. Nabi mengatakan nikmat sahurul mukmin at-tamar. Di antara makanan sahur terbaik adalah kurma, kata Nabi. Malah Nabi juga menganjurkan agar seorang muslim memakan kurma tiap hari 7 butir. Barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir dalam satu hari, di pagi hari kata Nabi, maka akan terbebas dari gangguan sihir. Makanya kata para ulama, kurma itu adalah buah yang harusnya ada di setiap rumah-rumah muslim, Pak. Tapi yang sekarang terjadi, buah yang kadang suka dihindari oleh orang-orang Islam. Allahul musta'an. Ini hal yang kurang tepat, Pak. Hal yang kurang tepat. Apalagi ketika kita berbuka dengan makanan yang banyak, lalu mengabaikan tetangga kita yang kebingungan cari berbuka, ini lebih kurang tepat. Ini lebih kurang tepat. Ya. Ini lebih kurang tepat. Kita enak makan dengan kenyang gitu, tidur sampai kenyang gitu. Tapi tetangga masih kelaparan mencari berbuka, ini makin kurang tepat. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Ini yang ketiga, berhubungan dengan berbuka. Ya, di antara kesalahannya adalah terlalu apa tadi kita nyebutnya apa bahasanya tadi kalau disingkat itu. Iyalah, pokoknya Bapak ngerti insyaallah ya Pak ya. Dan betul kita Pak. Jadi sebenarnya kan ada sebagian yang suka pusing Pak kalau tentang Ramadan. Ramadan deh kenapa? Gede pengeluarannya. Belum anu. Enggak, syariat itu enggak memberatkan kayak gitu, Pak. Enggak. Yang ngeberatin adalah gaya hidup kita. Tadi kan boleh berbuka cuma dengan beberapa teguk air doang, selesai, Pak. Sahur pun dengan kurma, selesai, Pak. Tapi kita yang memperberat syariat ini, Pak. Buka harus dengan berbagai macam menu. Nanti lebaran harus dengan pakaian baru. Dari mana aturan ini? Enggak ada sebenarnya. Cuman kita yang bikin itu, makanya kita sendiri yang sulitnya gitu. Kan nggak ada keterangan harus pakai pakaian baru. Yang anjurkan adalah pakaian terbaik, nggak harus baru. Tapi seolah-olah sampai ada bahasa kan setahun sekali atunya. Setahun sekali, aduh ya Allah ya Karim. Islam ini mudah apa? Yassiru wala tu'assiru, bikin mudah, jangan dipersulit. Ini poin yang ketiga, berhubungan dengan masalah berbuka. Kemudian berikutnya berkenaan dengan sahur. Ada hal yang kadang kurang tepat, yaitu terlalu menyegerakan sahur, tidak mengakhirkannya. Adzan subuh jam 1:30,
5, sahur sudah dari jam setengah 3, selesai jam 3, jam setengah ngapain ya? Nonton, atau kalau nggak nonton tiduran, tapi ujung-ujungnya tidur beneran. Bangun jam 8 baru sholat subuh gitu. Jam 8 itu sholat duha, Pak, bukan sholat subuh. Jangan dibiasakan. Seorang sahabat pernah mengatakan, kami pernah sahur bersama dengan Rasul, kemudian setelah itu kami bangun untuk melaksanakan sholat. Seorang tabi'in nanya, kira-kira berapa tuh lama sahur antum dengan datangnya waktu sholat? Ya kalau baca Quran 50 ayatan lah, kata beliau. 50 ayat, Pak, kira-kira berapa menit butuh waktu, Pak? 1 jam? Kayaknya enggak, Pak. Setengah jam? Malah bisa kurang daripada itu, Pak. Ikhwanullah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, ikhwanullah, sebagian orang kadang ketika Ramadan ini mengabaikan satu hal yang penting, apa? Memperbanyak doa. Memperbanyak doa, Pak. Padahal Ramadan ini waktu yang sangat mustajab, ikhwanullah, untuk dikabulkannya setiap doa. Terutama waktu menjelang berbuka dan waktu menjelang subuh. Menjelang berbuka sama menjelang subuh, Pak. Tapi lagi-lagi kita malah tersibukkan dengan hal-hal yang Allahu Akbar. Acara TV itu kadang di waktu itu tuh waktu yang rame-ramenya, Pak. Sinetron seru-serunya kadang gitu. Atau ada acara yang guyonan juga seru banget, malah sampai bikin ketawa gitu. Walaupun ada hal-hal yang kadang haram ya, saling mengejek dan lain sebagainya. Padahal itu waktu mustajab, ikhwanillah. Maka lain kali diusahakan tuh, Pak. Bolehlah kali-kali ngajak anak-anak keluar beli jajanan, tapi lain kali juga sebelum berbuka itu yuk ngumpul, kita doa dulu yuk sama Allah. Ini waktu mustajab loh. Pengen apa sob? Mintakan sama Allah, latih, Pak. Biasakan, ikhwanillah. Kalau di Timur Tengah itu, Pak, kita ketika buka bersama atau apa itu sambil nunggu adzan, mereka pada begini semua, Pak. Karena betul memahami, menyadari tentang pentingnya doa dan waktu mustajab di waktu itu. Cuma di kita pemandangan itu sangat langka sekarang, Pak. Sangat langka, ikhwanillah. Yang ramai di jalan-jalan beli jajanan, atau lagi sibuk untuk dapat takjil gratis. Ya, padahal Masya Allah, ini waktu yang sangat luar biasa untuk seseorang meraih kebaikan dunia akhiratnya, Pak. Ini berikutnya, ikhwanillah, hal yang lain yang kadang keliru dilakukan sebagian kaum muslimin dan harus kita hindari adalah mencari tempat sholat tarawih yang paling cepat beresnya. Tolong jangan, Pak. Misalnya itu cepat itu mah, 4 jam beres. Enggak, Pak. Awas, sekali lagi jangan ada keinginan seperti itu, Pak. Kenapa? Karena sholat tarawih sama dengan sholat wajib. Dari tata caranya, walaupun hukumnya berbeda, tapi tata caranya sama, Pak. Dia ada syarat, dia ada rukun, ada hal yang perlu diperhatikan. Di antara rukun sholat adalah tumakninah, Pak. Dan tumakninah itu bukan cepat, Pak. Bukan. Kan khusyuk itu di sini, cepat juga bisa khusyuk, belum tentu. Wallahi saya katakan belum tentu, Pak. Malah bisa jadi enggak sama sekali. Karena Nabi belum pernah mempraktekkan sholat cepat, Pak. Yang ada justru sholat itu jadi ringkas, Pak. Sholat khauf itu kan sholat ketakutan, Pak. Yang 4 jadi 2. Tapi tetap sama gitu. Kan dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi kalau sholat itu membaca surat itu ayatan-ayatan, 1 ayat diam, 1 ayat diam gitu. Yang ada ketika cepat, Pak, 7 ayat sekali napas, Pak. Malah kedengaran bismillahnya ujung-ujungnya dolin aja gitu, Pak. Nggak tahu kemana sisanya tuh.
Enggak, ikhwan fillah. Awas. Ancaman Allah dalam Al-Quran tentang orang yang sholatnya lalai itu berlaku pada semua sholat. Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai ketika sholatnya, walladzina hum yuraun, dan yang riya ketika sholatnya. Yang kita garis bawahi yang lalai ketika sholatnya. Lalai diantara maknanya adalah tidak sempurna rukunnya, tidak sempurna syaratnya, atau sholatnya seperti sholat pencuri, tidak sempurna ruku dan sujudnya. Kan para ulama diantara Imam Syafi'i termasuk juga mengatakan tidak sah sholat seseorang yang baca Fatihahnya kacau, Pak. Ini nggak kedengeran, bukan kacau lagi, Pak, tahu-tahu dolin aja gitu. Tolonglah dihindari, ikhwan fillah. Jangan sampai sholat yang merupakan perkara kedudukan yang paling dekat seorang hamba dengan Allah justru malah mendatangkan adab dan laknat bagi kita, Pak. Kalau saya kadang sering mengatakan mending nggak sholat daripada sholat begitu. Karena sholatnya kan sunnah, tarawih kan hukumnya sunnah, nggak wajib. Mending nggak tarawih daripada sholat kayak gitu. Karena sama dengan mempermainkan hukum Allah. Khawatir, Pak. Kayak bapak lah lihat seorang pekerja gitu, dikasih tahu cara begini, pasti liatin kok gitu. Kira-kira mau dibiarin tetap kerja di kita atau mau diapain, Pak? Ini caranya begini. Ada tahapannya. Ya, pertama contoh, bapak punya pabrik kue. Cara bikin kue yang pertama telur dulu dikocok, udah membudah nanti masukin anu gitu. Dia enggak, Pak, langsung masukin semua, langsung dikocok kemudian. Apakah akan sama hasilnya? Kemungkinan tidak akan sama, Pak. Kan kue juga begitu, Pak, untuk mengembang tunggu dulu ya beberapa menit, nanti biar ngembang dulu, kan gitu, Pak. Akhirnya hasilnya pun bagus. Maka begitu pula Maka tolong diperhatikan nih. Jangan cari tempat yang paling cepat beresnya, Pak. Jangan. Ini Bapak di rumah aja sholat sendiri, Pak, daripada begitu. Yang terbaik adalah cari tempat yang bisa memberikan ketenangan dalam sholat, kenyamanan dalam sholat, dan tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Berikutnya kemudian tambahan sampai jam berapa, Pak? Udah jam 6 lebih kita. Cukup ya? Gak apa-apa, cukup ya? Cukuplah. Sisanya kapan-kapan insya Allah. Sudah jam 6 lebih 10 menit. Khawatir ada bapak yang mau kerja masuk kantor lembur, biar lebih bisa mempersiapkan lebih matang. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhwan fillah rahimakumullah, itu barangkali hal-hal yang bisa Anda sampaikan di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan sedikit ataupun banyak yang Anda sampaikan ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf untuk materinya tidak berkenaan dengan tafsir. Tapi sekali lagi mudah-mudahan ada hikmah, manfaat yang bisa dipetik, diambil dan diamalkan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ana wasiatkan diri ana pribadi dan ikhwas semua untuk mari sama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah, karena sudah terbukti hanya orang-orang bertakwalah yang dapat kemenangan, kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.